Organisasi Komite Panitia Pelaksana Presiden 2022 mengonfirmasi perubahan venue pertandingan dua laga terakhir Grup C. Pertandingan Bali United versus Persebaya dan Persib melawan Bayangkara yang awalnya akan digelar di Stadion GBLA dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pertandingan Bali United versus Persebaya digelar pada Senin 20 Juni 2022. Sedangkan Persib versus Bayangkara FC pada Selasa 21 Juni 2022. Dipindahkannya lokasi pertandingan terakhir Grup C dari Stadion GBLA ke Stadion Sijalak Harupat tak lepas dari peristiwa memilukan yang terjadi saat laga Persib versus Persebaya pada Jumat 17 Juni 2022. Dua orang penonton meninggal dunia akibat berdesak-desakan di pintu masuk menuju tribun Stadion GBLA. Selain itu, sejumlah penonton lainnya juga dilaporkan mengalami luka dan pingsan. Diberitakan sebelumnya, General Koordinator Penpel Persib Budi Bram Brahman mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan rekomendasi menggunakan Stadion Sijalak Harupat. Berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai pihak, jadi ada wacana untuk dipindah ke Sijalak Harupat, kata Budi Bram Brahman. Untuk dua pertandingan ini kami baru mengajukan surat permohonan rekomendasi untuk main di Jalak. Intinya ada proses, kita ikuti hasil dari proses itu, tegas Budi Bram Brahman. Belum ada konfirmasi lanjutan dan resmi dari Penpel Persib selaku panitia lokal Piala Presiden 2022 Bandung. Apakah laga terakhir Grup C bisa dihadiri penonton atau tidak? Di samping itu, dua pemain pilar Persib Bandung harus mengalami cedera panjang hingga menepi dalam waktu lama. Victor Igbonevo disebut Robert Rene Albert harus naik meja perawatan lantaran benturan yang dialami laga kontra Persebaya. Stopper naturalisasi tersebut terhantam lawan saat mencetak gol. Robert menyebut pemain naturalisasi tersebut mengalami fraktur di wajahnya. Sang pemain sendiri sempat ditarik keluar dan mendapat perawatan sesaat setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat melawan Persebaya. Ternyata dari hasil pemeriksaan, dia mesti mendapat penanganan lebih serius. Disayangkan, Victor harus absen lama karena mengalami cedera panjang. Dia mengalami 3 fraktur di tulang pipinya, dan itu cukup serius karena salah satu patahan ada di belakang mata, sehingga dia harus dioperasi dan operasi yang serius, ujar Robert Rene Albert. Selain Igbonevo, Ciro Alves juga dipastikan menepi 1 bulan lebih. Sang pemain mengalami cedera di bahu kiri hingga ada fraktur di tulangnya. Dia terjatuh pada menit 13 dan tetap bermain hingga laga usai. Tapi setelah itu sang pemain dinyatakan harus parkir di sisa turnamen. Untuk Ciro Alves, setelah laga kami sudah melakukan scan dan dikonfirmasi ada fraktur di bahu sebelah kiri. Jadi dia harus absen di sisa masa pramusim. Nick Wipers masih mengalami sedikit gejala kelelahan dan juga dampak dari benturan yang dialami di pertandingan, tutur Robert Rene Albert. Sangat disayangkan memang dua pemain kunci yang memiliki peran penting harus menderita cedera serius. Terlebih, mereka tumbang ketika bermain di event pramusim jelang liga. Tingginya tensi pertandingan di Piala Presiden tak dipungkiri jadi penyebab anak asuhnya tumbang. Jadi, terlalu dini pemain kami mengalami cedera. Karena ini merupakan pramusim. Normalnya pemain tak perlu harus mengalami cedera jika pramusim dilakukan secara normal. Tentunya ini disayangkan. Bukan masalah yang kecil, tapi ini besar. 3 pemain kunci kami harus mengalami cedera panjang. Tentunya ini memberikan dampak untuk tim, kata Robert Rene Albert.
Menurutnya, untuk cedera Igbonevo dibutuhkan waktu 6 bulan agar bisa kembali bermain, karena dia harus naik meja operasi dan area cederanya terbilang vital. Untuk Ciro Alves, pria asal Belanda ini memprediksi dia baru boleh tampil lagi sekitar 1,5 bulan ke depan. Victor mungkin setidaknya 6 bulan, mungkin hingga setengah tahun, karena ini cedera yang cukup sensitif. Sedangkan Ciro setidaknya harus absen selama 4-6 pekan sebelum fraktur di bahunya pulih. Tetapi untuk lebih detailnya, silahkan tanya ke tim medis. Klub, tukas Robert Rene Albert. Di samping itu, laga-laga tensi tinggi Piala Presiden 2022 berdampak buruk bagi skuad Persib. Victor Igbonevo dan Ciro Alves mesti absen lebih dari 1 bulan karena cedera serius. Bahkan untuk Igbonevo, Robert Rene Albert memprediksi sang bek harus menepi hingga 6 bulan. Kondisi ini tentu membuat stok bek tengah Persib jadi berkurang. Disinggung mengenai kemungkinan mendaratkan pemain baru di lini pertahanan, Robert lebih cenderung memaksimalkan tenaga yang ada. Rahmat Irianto disebut sang pelatih bisa jadi solusi untuk jantung pertahanan. Kami masih menantikan kembalinya pemain tim nasional kami. Kami punya 3 pemain tim nasional dan Irianto adalah pemain yang juga bisa bermain di posisi tersebut, kata pelatih asal Belanda ini. Dia juga menyebut bahwa Persib masih punya 1 amunisi baru di lini belakang yang belum bergabung. Daisuke Sato yang merupakan pelengkap kuota pemain asing ialah pemain bertahan, meski dia secara peran dan fungsi lebih sebagai fullback kiri. Jangan lupakan juga bahwa pemain asing Asia terbaru kami juga merupakan pemain bertipe bertahan. Mereka yang kami butuhkan sekarang karena kami harus kehilangan Victor Igbonevo dan Teja Pakualam, kata juru racik asal Belanda ini. Dia juga mengaku cukup kehilangan Ciro Alves yang mesti absen sekitar 4 hingga 6 pekan. Winger yang kini jadi andalan di lini serang tersebut mengalami fraktur pada bahu kirinya. Padahal sang pemain sudah menemukan ketajamannya usai membuka rekening gol bersama Persib Bandung. Tentunya kehilangan Ciro Alves di lini depan juga tidak mudah digantikan, karena Ciro dan saya sudah bicara sejak 3 tahun lalu untuk mengajak dia bergabung ke Persib. Akhirnya dia bisa mewujudkan itu. Bisa dilihat dia sudah tampil dengan baik di laga kedua turnamen pramusim ini. Jadi sangat disayangkan, tukas Robert Rene Albert.